Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem monitoring kelembapan tanah berbasis Internet of Things. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Silvan Studang dengan NIM terakhir 054. Perkenalkan, nama saya Steve Saputri dengan NIM akhir 047. Perkenalkan, nama saya Yudita dengan NIM akhir 090. Perkenalkan, saya Zin Pembonan dengan NIM akhir 081. Perkenalkan, nama saya Cinta Pausa dengan NIM akhir 063. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan dan mendemokan perangkat yang kami buat. Baik, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Latar belakang dari judul ini yaitu kelembapan tanah merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tanah yang terlalu kering maupun terlalu basah dapat menghambat penyerapan unsur hara dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Saat ini, proses pemantauan kelembapan tanah masih banyak dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan tidak dapat memberikan informasi secara real time. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memantau kondisi kelembapan tanah secara otomatis dan dapat diakses dari jarak jauh. Melalui penerapan teknologi Internet of Things atau IoT, data kelembapan tanah dapat dikirim dan ditampilkan pada smartphone sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi tanah dan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem monitoring kelembapan tanah berbasis Internet of Things yang mampu membaca kondisi kelembapan tanah secara real time dan menampilkan hasil monitoring kepada pengguna melalui smartphone. Selanjutnya kita masuk pada alat tambahan. Di sini alat yang kami gunakan yang pertama itu laptop untuk membuat program dan mengunggah program ke microcontroller ESP32 menggunakan Arduino IDE. Kemudian yang kedua, smartphone untuk memantau data kelembapan tanah melalui aplikasi Blink secara real time. Kemudian yang ketiga yaitu node MCU ESP32 berfungsi sebagai microcontroller atau pusat kendali sistem. Kemudian yang keempat ada sensor moisture digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Kemudian yang kelima ada LCD 16x2 12C berfungsi untuk menampilkan nilai kelembapan tanah secara langsung. Yang keenam yaitu relay sebagai saklar otomatis untuk mengendalikan pompa air. Yang ketujuh pompa air DC berfungsi untuk mengalirkan air ke media tanam. Kemudian yang kedelapan yaitu selang pompa digunakan sebagai saluran air dari pompa ke media tanaman. Yang kesembilan ada breadboard digunakan sebagai media perakitan rangkaian elektronik. Yang kesepuluh kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen elektronik. Yang ke-11 yaitu kabel USB digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke laptop saat pemrograman. Yang ke-12 yaitu baterai ABC 9 volt digunakan sebagai sumber daya listrik sistem. Kita masuk pada bahan. Yang pertama, tanah digunakan sebagai media pengujian untuk membaca tingkat kelembapan. Yang kedua, air digunakan untuk mengubah kondisi kelembapan tanah selama pengujian. Dan yang ketiga, aplikasi Blink digunakan sebagai platform Internet of Things untuk menerima dan menampilkan data kelembapan tanah dari SP32 secara real time melalui smartphone. Itu cara kerja sistem di mana sensor soil moisture ditanam pada media tanam untuk membaca tingkat kelembapan tanah. Data yang diperoleh sensor kemudian dikirim ke microcontroller ESP32 untuk diproses. Selanjutnya nilai kelembapan tanah ditampilkan pada LCD dan dikirim melalui jaringan internet ke aplikasi Blink. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memantau kondisi kelembapan tanah secara real time menggunakan smartphone tanpa harus datang langsung ke lokasi. Selanjutnya masuk pada hasil proyek, yaitu sistem monitoring kelembapan tanah berbasis Internet of Things yang mampu membaca kondisi kelembapan tanah secara real time menggunakan sensor soil moisture. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem menggunakan nilai ambang batas sebesar 2000. Apabila nilai pembacaan sensor di bawah 2000, maka kondisi tanah dikategorikan basah atau lembab. Sedangkan apabila nilai pembacaan sensor di atas 2000, maka kondisi tanah dikategorikan kering. Data kelembaban yang diperoleh dari sensor kemudian diproses oleh node MCU
SP32 dan ditampilkan pada LCD, serta dikirim ke aplikasi Blink sehingga pengguna dapat memantau kondisi tanah melalui smartphone secara real time. Selain itu, sistem juga dapat mengaktifkan pompa air secara otomatis ketika tanah berada pada kondisi kering dan mematikan pompa ketika tanah sudah lembab atau basah. Dengan demikian, sistem mampu membantu proses monitoring dan penyiraman menjadi lebih efektif, efisien, serta mengurangi resiko kekurangan air pada media tanaman. Pada demo ini, alat terlebih dahulu dihubungkan ke laptop sebagai sumber daya listrik. Sensor soil moisture telah ditancapkan pada tanah untuk membaca tingkat kelembabannya secara langsung. Saat sensor mendeteksi bahwa kondisi tanah kering, yaitu dengan nilai pembacaan di atas 2000, data tersebut akan dikirim ke microcontroller. Selanjutnya, sistem akan mengaktifkan pompa air secara otomatis untuk menyiram tanah. Proses penyiraman akan terus berlangsung sehingga sensor mendeteksi bahwa tanah telah lembab atau basah. Ketika nilai kelembaban berada di bawah 2000, sistem akan menganggap kondisi tanah sudah cukup lembab sehingga pompa air akan otomatis berhenti atau mati. Selain itu, seluruh informasi mengenai nilai kelembaban tanah serta status pompa, apakah sedang menyala atau mati, dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi Blink. Berdasarkan penjelasan kami menarik kesimpulan bahwa sistem monitoring kelembapan tanah berhasil dirancang dengan baik. Nah, sistem mampu membaca kelembapan tanah secara real time menggunakan sensor soil moisture serta menampilkan data pada LCD dan aplikasi Blink. Dengan nilai threshold 2000, tanah dikategorikan basah jika nilai sensor di bawah 2000 dan kering di atas 2000. Sistem ini membantu memudahkan monitoring kondisi tanah secara lebih efektif dan efisien. Sekian hasil video yang kami buat, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.